ini kan bisa kita kategorikan, kalau kemarin ada istilah sastra cyber. Ya, Ini mungkin apa ya, literasi cyber. betul. Tapi yang nongol menjadi judul Maxim. Iya. Maxim. Terus Deng Liter. Iya, Ini iya. kan Deng Liter itu mungkin banyak sobat Renaissance yang belum tahu apa makna Deng Liter. Ini siapa ini? Sosoknya ini siapa ini? Welcome to Renaissance. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Renaissance. Ketemu lagi dengan saya Bahrul Amsal. Nah, kali ini saya berkesempatan bertandang ke Paradigma Institute. Di sini saya sering menghabiskan waktu bersama teman-teman kelas literasi. Kebetulan yang punya mukim sedang bersama kita di sini ada Kak Sulhan Yusuf. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah. Ini bagi kami pribadi momen yang langka karena belakangan ini Kak Sulan lebih banyak menghabiskan waktu di daerah, di Bantaeng. Ya biasa ya sebagai pegiat literasi dan aktivis desa ya. Tanda petik ya aktivis desa karena Kak Sulan sudah melampaui kata itu sebenarnya. Itu banyak menghabiskan waktu di Bantaeng belakangan ini dan baru kesempatan kali ini beliau menyediakan waktu khusus dalam rangka untuk kita akan berbicara tentang karya terbaru beliau. Ini bisa teman-teman lihat Maxim Deng Liter, ya. Ini judul buku ya yang terbaru dari Kak Sulhan. Kita akan mengulik ini, kemudian kita berbicara tentang isinya dan lain-lain ya yang terkait dengan buku ini. Karena kita kebetulan memang memiliki program ya ulik buku dan ini masih hangat karena baru tahun ini Kak diterbitkan Baru berapa nih? Baru umurnya baru 3 bulanan ya, 2 bulanan. Iya. Bulan Juli ya. Juni 2021. Bulan Juni. Artinya ada Juni, Juli, ada 3 bulanan lah. Nah, teman-teman sekalian, jadi bagi yang belum tahu apa itu Maxim Deng Liter, nah ini kesempatan yang menarik karena kita sudah berhadapan langsung dengan penulisnya. Ini buku keempat Kak Di? Ya. Buku keempat bro. Jadi ya ada kemarin itu Air Mata Darah, kemudian Pesona Sari Diri, Tutur Jiwa dulu. Tutur Jiwa dulu ya. Baru Pesona Sari Diri dan tahun ini Maxim Deng Liter. Ini terbit bersamaan dengan buku saya yang eksis itu kan. Yang seksis itu. yang XX itu kata Muhyiddin M. Dahlan. Iya. Nah Kak, kita langsung saja Kak Di. Boleh. Ini buku saya sempat melihatnya sebagai seperti status di Facebook. Iya, jadi itu di tahun lalu kalau tidak salah Kak Di. Itu diceritakan dulu bagaimana bisa begitu Kak. Kan tiap pagi setelah subuh saya menduganya setelah salat subuh atau melakukan aktivitas subuh ya ada waktu khusus untuk menulis itu. Bisa diceritakan sedikit Kak, apa maksud dari yang kayak begitu itu? Iya. Jadi sebenarnya ini buku betul berawal dari status saya di Facebook. Iya. Jadi berawal juga dari situasi pandemi kan. Jadi kan Maret waktu itu kan pandemi ya mulai. Nah, ada satu yang menarik waktu itu di tahun lalu itu tahun Kabisat kan. Tahun Kabisat. Nah, iya. di mana bulan Februari itu 29 sampai tanggal 29. Oh iya. Nah, dan itu hanya sekali dalam 4 tahun. Ya, sekali 4 tahun. Nah, saya kemudian mulai menandainya dengan membuat status di Facebook dengan ada ya sebenarnya nyaris bercanda. Iya. Di Maxim pertama ini yang paling pertama itu mengenai orang botak. Ya. Nah, lama saya melanjutkannya.
tiap pagi, tiap subuh, atau bahkan sebelum salat subuh, Iya. atau bahkan saat makan sahur, kan masuk Ramadan Bulan waktu itu kan. Iya. Nah, itu berlangsung kurang lebih setahun, bukan kurang lebih, pas 1 tahun. Itu saya akhiri tanggal 28 Februari 2021. Iya, saya sudah hentikan. Jadi ada 366. 66. Kan biasanya normalnya itu 365, Iya. tapi kan ada tahun Tahun kabisat, kabisat. jadi 366 code, Iya. ya, bahasa umumnya. Code, iya. Nah, kemudian saya ingin melangkah lebih jauh dan kemudian saya membukukannya, menjadikannya sebagai satu buku. Perencanaannya untuk menjadi satu buku itu juga tidak dari awal. Nanti kira-kira sebulan, 2 bulan, di bulan-bulan keempat, kelima saya bilang, wah mudah-mudahan saya diberi kekuatan ini paling tidak 1 tahun ya, menulis setiap hari, menulis setiap hari. Saya selalu bermohon begitulah. Ya, dalam munajat-munajat itu selalu berharap supaya ada yang bisa ditulis pada hari itu. Jadi ya alhamdulillah. Setiap hari muncul, setiap hari muncul, setiap hari muncul. Anehnya ketika saya akhiri niatan itu, bahwa sudah 28 Februari 2021 saya sudah hentikan, tidak pernah lagi datang hal-hal yang seperti itu. Maksudnya hal-hal yang mau ditulis itu. Ini mungkin ada hubungannya dengan suasana batin, atau suasana kognitif. Apalagi momennya bulan Ramadan itu kan keadaan yang banyak memantik dimensi batin. Jadi ada hubungannya dengan situasi sosial juga. Jadi kan pandemi ya, membuat kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian masuk juga Ramadan, dan setelah Ramadan pandemi juga masih berlangsung sampai sekarang kan. Sehingga situasi itu ikut mendukung dengan selalunya hadir quote-quote itu. Nah, quote itu kan tidak mudah Kak, untuk ditulis, memadatkan satu pemikiran atau satu suasana batin ke dalam gaya tulisan seperti ini, itu kan tidak gampang itu. Ya itu, jadi kan ini kalau saya rasakan ya, ini olah pikir dan olah batin lah kira-kira begitu. Bukan olah napas Kak. Itu Jangan kan beliau ini sementara melatih ya, bahkan sampai melakukan riset kecil-kecilan tentang olah napas. Belum pada saat itu belum ini kayak belum olah napas. Cuma sudah ikut-ikut meditasi secara online kan. Nah, jadi suara batin dan gejolak pikiran itu berpadu ya, bersetubuh. Sehingga lahirlah tulisan-tulisan itu. Adakah kesulitan? Ada juga. Tapi lebih pada teknis. Saya sebenarnya tidak kesulitan untuk gagasannya karena itu datang kan. Ibarat kejatuhan gitu ya. Didatangi begitu. Dan kemudian yang sulit itu memilih diksi. Karena apa? Saya mempersyaratkan panjangnya kalimat itu dibatasi oleh ruang yang disediakan oleh Facebook. Saat itu. Kan di situ kan, di Facebook itu kan apa yang Anda pikirkan. Nah, kalau kita menulis di situ, kalau terlalu panjang kalimatnya, itu hilang itu yang cantik-cantik itu, yang sebagai latar belakang kan, backgroundnya. Nah, itulah yang menjadi ukuran. Itu yang menjadi ukuran bahwa sudah terlalu panjang. Kalau lewat hilang itu ya. Nah, itu biasa soal 1 huruf. Nah, coba bayangkan kalau sudah jadi gagasannya sudah dipadatkan dalam 1 kalimat, tapi kelebihan 1-2 huruf hilang, itu berarti saya harus rombak lagi. Jadi saya ubah. Saya ubah kalimatnya, memilih diksi yang pas lagi, baru bisa
terpenuhi itu. Ya kalau lebih pendek tidak ada masalah. Iya. Tapi kan kadang-kadang kalimat kita juga agak panjang kan. Iya. Apa yang mau kita tulis Iya, lebih banyak lebih dari banyak kata-kata yang dari tersedia. kata-kata yang tersedia. Nah disitulah asiknya itu, Tantangannya sekaligus. tantangannya sekaligus itu. Nah, kalau pendek ya tidak ada masalah. Misalnya ada satu quote atau satu Iya. maksim itu cuma bilang begini, dirikanlah diri. Ah itu kan tidak Iya. ada masalah, gambar itu bagian tidak bakal Bukan dirikanlah sholat. ya itu kan itu Iya. kan Biasanya kan bahasa religius iya. dari dai mau balik kan begitu. Ya dirikanlah sholat. Iya, gitu. ini dirikanlah itu quote terpendek. Ya. Dirikanlah diri. Ya itu mungkin yang terpendek itu. Dari 366 selama 1 tahun. Iya, selama 1 tahun. Tapi saya kan mengenal kita ini sebagai esais, awalnya sebagai esais. Dulu pernah menerbitkan buku puisi, tapi itu kan bagian dari perjalanan selanjutnya. Awalnya itu kan fondasinya esais. Apalagi ketika kita bergelut sebagai aktivis mahasiswa kan dinamika intelektualnya, karyanya paling dekat dengan esais. Kenapa memilih model istilahnya untuk buku ini maksim? Iya. Itu apa dasar-dasar pikirannya itu? Jadi sebenarnya kalau ditaut-tautkan dengan 4 buku itu, Iya. awalnya dulu sebenarnya saya malah bukan penulis esai ya, bukan, tapi lebih senang menulis artikel atau opini ya, ilmiah populer. Iya. Yang kalau di jurnal itu sedikit-sedikit ada catatan kaki, footnote, ada endnote-nya. Iya. Suka sekali begitu dulu. Tapi seiring dengan seringnya menulis juga di koran, itu kan lebih ke opini kan. Iya. Ya, jadi dari artikel ke opini. Nah, belakangan saya mulai jenuh. Mulai jenuh. Nah, nanti ada perkembangan berikutnya seiring dengan aktivitas, saya kemudian mulai menulis esai. Nah, esai daya tariknya itu karena ya dia tulisan opini sih. Iya. Ya. Tidak bebas dari cara berpikir ilmiah, tapi enaknya karena bisa dituliskan dengan gaya sastrawi, sehingga lentur. Nah itu yang saya tekuni, dan kemudian sampai saat ini dengan berbagai macam eksperimen gaya. Saya berusaha memenuhi semua gaya yang ditonjolkan oleh Muhyiddin itu dalam buku Inilah Esai. Paling tidak esai-esai saya itu saya cocokkan, wah ini yang dimaksud begini, gaya ini. Iya. Banyak gaya lah. Iya. Nah, terkait dengan pernah juga menerbitkan buku puisi, itu sebenarnya tidak direncanakan itu. Itu ulahnya Alto itu. Jadi Air Mata Darah itu. Jadi dia melihat di blog saya itu begitu banyak puisi-puisi atau yang dimaksudkan sebagai satu puisi, akhirnya dia kumpulkan. Tanpa pengetahuan sebelumnya. Ya pokoknya begitulah. Akhirnya jadilah buku itu. Kemudian Tutur Jiwa yang oleh Khalil Rahman disebut sebagai karya unik juga. Literasi paragraf tunggal. Literasi paragraf tunggal, tapi itu baru buku pertama. Bakal ada buku kedua dan buku ketiga. Kalau buku ketiganya sementara berproses, kalau buku kedua itu sudah selesai naskahnya. Demangilai sudah memberi izin, Demakule yang belum. Baru saya tahu ini. Ternyata ada bagian 2 dan bagian 3. Itu direncanakan menjadi trilogi literasi paragraf tunggal. Kemudian esai, ya kan, pesona sari diri. Nah, kemudian terakhir ini kalau saya hitung-hitung esai saya sudah 50-an nih. Itu sudah bisa jadi satu buku, tapi ada beberapa varian. Iya. Esai yang biasa, kemudian ada esai-esai yang berkaitan dengan dunianya ada literate, yang khusus menyoal perkara-perkara yang ada di Bantaing, dan literate menjadi juru bicaranya, kira-kira begitu. Dan saya sudah mulai menulis esai yang berbasis ini. 2 esai saya terakhir itu kan mengenai napas. Itu berbasis di ini maksim ini yang di Sarah, ya kira-kira begitu. Saya sebenarnya itu tidak terlalu suka untuk itu. Karena saya termasuk penganut dan setuju dengan Roland Barthes kan.
Iya. Iya, Martes. iya kalau sudah dilahirkan ya Iya. itu nggak usah orang digiring-giring lagi untuk Hmm. ini. Tapi Iya. saya tetap memosisikan diri sebagai salah seorang pembaca teksnya Hmm. dan salah seorang penafsir. Jadi tidak menjadi Penulis lagi. iya, The Death of Author kan. iya di death Iya. of author. Jadi saya dua esai terakhir ini yang di Kala itu Iya, yang iya. Unjuk Rasa, satu judulnya Napas, yang kedua apa tukang sampah atau petugas kebersihan. Nah, itu diambil dari inspirasinya quote-quote ini. Jadi dia menjadi seperti sisipan-sisipan ayat Al-Quran. Dia dibuka dengan quote. Dibuka dengan quote di akhir juga kadang-kadang mana-mana yang relevan gitu. Jadi artinya selama ke depan ini akan begitu ya kalau kita menulis esai Kak. Iya. Salah satu modelnya. Tapi belum terjawab kayaknya Kak. Kenapa modelnya begini nih selama 1 tahun belakangan itu? Apakah sudah tidak bergairah lagi berpikir panjang kemudian menulisnya dalam bentuk esai atau hanya waktu itu saja? Apakah apa istimewanya ini? Sebenarnya tidak, karena selama rentang waktu penulisan ini setiap hari saya tetap menulis esai. Di Kala itu kan iya. Ya masa Bung tidak baca? Iya. Ya kan? Iya. Ya, saya tetap menulis esai kan? Iya. Ya, dan puluhan esai di ini apa? Kan batas esai kemarin saya itu kan 2019 kayak 2000. Iya. Nah, itu sudah 50-an, berarti sepanjang beriringan. Iya. Dan saya juga masih menulis sampai 5-6 puisi lah. Iya. Yang baik saya pernah unggah di Kala maupun disimpan toh di dan Facebook. Jadi mediumnya bukan Twitter, bukan Instagram. Iya, saya Facebooker lah, ya kan. Iya, Facebooker kan untuk golongan tua kan biasanya. Identiknya begitu kan, anak muda Instagram. Iya. Twitter itu anak-anak yang menjelang tua. Betul. Biasanya begitu. Apa yang mau saya tanyakan lagi Kak, ini kan bisa kita kategorikan kalau kemarin ada istilah sastra cyber, ini mungkin apa ya, literasi cyber. Betul. Tapi yang nongol menjadi judul Maxim, Maxim. Terus Daeng Liter ini kan Daeng Liter itu mungkin banyak sobat Renaissance yang belum tahu apa makna Daeng Liter. Ini siapa ini, sosoknya ini siapa ini? Iya, jadi ini perkara judul dulu ya. Iya. Jadi isi buku ini secara umum itu bisa dikenali sebagai quote-quote. Jadi bahasa umumnya quote-quote itu kan, pesan-pesan lah, kira-kira begitu. Ya literasi quote ya, kira-kira begitu. Nah, tapi saya kemudian mencoba berusaha mencari apa istilah yang mungkin saya bisa gunakan untuk menamai buku ini, judulnya. Judul ini dan menamai quote-quote itu. Ya. Nah, saya bertemu dengan satu istilah, Maxim. Nah, Maxim itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini yang di belakang ini. Ini Maxim adalah pernyataan ringkas yang mengandung ajaran atau kebenaran umum tentang sifat-sifat manusia, aforisma dan peribahasa. Nah, jadi ini kandungan dari Maxim ini ada semua di dalam. Termasuk kalau peribahasa itu kan salah satu anunya itu keindahan berbahasa kan. Nah, ini indah bahasanya menurut saya kan. Ada rima-rimanya juga. Ada kadang-kadang rimanya, ada pasti rima B, AB, enggak sampai segitu juga. Tapi kadang-kadang ada pilihan diksi yang kemudian setara, ya kan, sejumlah, nah kan kira-kira begitu. Yang jatuh-jatuhnya vokal dengan vokal, gitu. Huruf konsonan dengan konsonan. Misalnya marah menjadi ramah, ya kan kira-kira begitu. Kalau soal istilah, kalau menurut saya istilahnya ini lumayan unik, Maxim ya. Mengingatkan kita kepada
beberapa hal ya. Ada penulis bernama Maxim Gorky, ada juga jasa ojek ya. Saya numpang di situ, numpang populer gitu. Sempat bertanya, ini Maxim apa? Yang itu yang bukan. Makanya saya mau menyambung lidah penanya ini. Ini istilah, adakah yang pernah menggunakannya ini dalam dunia kepenulisan sejauh pengalaman Kasul? Sebagai satu dalam bentuk seperti ini Belum ada ya? ya belum ada lah. Entahlah kalau ini tentu kan sependek pengetahuan saya saya tidak boleh mengatakan bahwa tidak ada, tetapi saya belum ini. Dan sebenarnya juga kata Maxim ini memang berasal dari kata Maxim ya. Maxim Ya, yang itu yang kemudian ada nama Maxim Gorky, tapi bukan itu anunya. Dalam istilah ini menjadi sebenarnya juga ada satu tema khusus di dalam pelajaran bahasa ya, sebagai satu persoalan linguistik. Ya ada, tapi kan saya tidak terlalu dalam ke situ memaksudkannya. Saya lebih menyederhanakan karena saya ingin sesuatu yang sederhana. Dia jadi Maxim ini sebenarnya ini satu kajian, ada kajian khusus dalam ada telah khusus yang bersifat kualitatif, kuantitatif. Tapi intinya sebenarnya mempersoalkan tutur ya. Mempersoalkan tutur. Ada syarat-syaratnya banyak macam-macam. Kalau sudah dalam kajian yang lebih ribet, kajian akademiknya ada. Tapi kan saya tidak terlalu berorientasi ke situ. Saya langsung mencomot pertanggungjawabannya lebih mudah lewat pengertian yang dibangun oleh KBBI bahwa pernyataan ringkas yang mengandung nasihat mengandung nasihat ataukah ajaran-ajaran. Nah ini isinya memang seperti itu. Ya meskipun saya sendiri tidak menghafalnya ya, hanya 1, 2, 3 quote yang saya hafal itu kayak yang paling pendek itu dirikanlah diri. Ataukah misalnya ini soal cinta itu kan. Sama Kak, saya kalau mau ditanya isi tulisan esai kita selama ini ya mungkin nyaris sedikit yang diingat. Nah sekarang kita masuk ke isinya Kak. Ini kan ada 366 karena ditulis setiap hari itu bukan energi main-main itu. Apa saja sebenarnya isinya ini Kak? Ini kalau bisa kita lihat. Jadi dari liter dulu karena ada tadi ini dari liter. Jadi siapa sebenarnya dari liter ini? Wah ini dia juga ini. Saya sampai sekarang sudah dianggap sebagai padaingan saya kalau di Kadaingan, gelar Kadaingan kan kalau di Bugis Makassar itu kan orang misalnya Bahrul Dai Subuh kan. Siapa Muhajir Dain Tinggi ya kan. Dain Gagah gitu. Ya saya mengambil dari liter ya kan. Dari liter ini bukan disematkan dari awal lahir. Nah, di sini saya bercerita di ini pembukanya. Jadi di sini dijelaskan siapa itu dari liter. Makanya saya tidak perlu ungkapkan siapa itu dari liter. Karena sudah dijelaskan dalam buku ini ya, silahkan dibaca lah siapa itu dari liter. Yang pasti kalau mau dikatakan dia adalah tokoh fiktif boleh, tapi dia dibilang tokoh nyata tetapi samar boleh. Ataukah ada yang mengatakan bahwa itu bagian lain dari saya, personality saya. Bisa juga. Ya bisa juga, karena di sini juga saya sudah jelaskan meskipun secara sosiologis saya jelaskan bahwa dia saudara sesusuan saya, ya kan. Tapi pada akhirnya sudah saling menubuh. Dari liter menubuh ke saya menubuh ke dari liter. Jadi sudah seperti ya pengidentikan apa segala macam. Lalu ada yang mengatakan kalau begitu dari liter itu ya Sulhan Yusuf sendiri boleh. Atau dia sesuatu yang terpisah. Tapi saya selalu mengatakan bahwa dari liter itu adalah seorang personifikasi dari manusia yang nomena. Sementara saya fenomenanya. Fenomena. Ronaldo kan? Ya, kira-kira itu. Nah, kemudian soal isi apa saja isinya? Cerita apa saja ini? Jadi sebenarnya memang isi buku ini sifat-sifat manusia. Jadi ya dia satu kajian. Dan ada juga jenaka-jenakanya. Nah, itu ada juga jenaka-jenakanya. Nah,
Jadi mengaji masjid kita Iya. diiring oleh suara-suara. Nggak jadi soal kan. Ya, Jadi jadi soal ya. Nah, misalnya ini ya, saya yang buka pertama, dengan salam. saya buka dengan kejenakaan kan supaya ini karena kita berharap salah satu indikator intelektualisme itu kan kalau ada kejenakaan, ya kan? Iya, iya. Ya, menurut orang kan? Iya. Ya, saya berusaha Tapi memang betul itu Kak. Ya, Semakin tinggi kemampuan intelektualitas, ya, dia pasti akan semakin jenaka. jenaka, masih humoris. Ya, Gus Dur Ya, dan itu. tokoh-tokoh seperti itu. Dan salah satu sifatnya Gus Dur itu yang membuktikan dia seorang intelektual par excellence itu karena dia bisa Iya, meledek dirinya. iya. Nah, Nah, ini meledek diri. ya, saya tidak mengatakan bahwa saya sudah seperti Gus Dur ya. Ya. Tetapi coba bayangkan maksim pertama itu, Ya. saya bilang begini, salam. Ya, ini Bagi kan yang botak, soal- ya. musim rambutan telah tiba, Ya. makanlah sepuasnya. Siapa tahu rumput subur kembali, Iya. ya kan? Ini musim rambutan. Ya? Musim rambutan. Jadi yang botak itu silakan makan rambutan banyak-banyak. Siapa Siapa tahu. tahu rambut Ya. tumbuh kembali, kan sebenarnya tidak logis ini. Iya. Jadi tapi ya siapa yang botak ya saya sendirilah, ya kan? Iya. Saya mengejek diri saya sendiri, menghibur diri sendiri. Iya. Kan tidak mungkin kita makan rambutan. Iya, kemudian itu. tumbuh rambutnya. Nah, kemudian yang kedua, ayo perbanyak minum kunyit, mumpung musim langsat, biar kulit jadi kuning langsat. Nah, ini kan Iya. permainan-permainan nano kan. Nah, Iya. itu. Nah, tetapi setelah itu masuk ini. Nah, ini sudah mulai agak anu nih, agak serius ini, agak mendalam. Iya. Ya, untuk apa memegahkan arloji mahal? Toh kecepatannya sama dengan yang murah. Iya. Kan banyak orang yang sangat memuja arlojinya kayak gini nih. Iya. Padahal yang mahal dengan yang murah itu sama aja itu. Iya. Soal harga saja. Soal harga saja. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Nah, untuk apa kita memegahkan? Selain daripada menunjuk waktu yang sama. Iya. Hmm. Karena kalau dia cepat berarti dia salah. Iya. Gitu? Iya. Biar arloji murah kalau dia tepat waktu, itu yang disahkan sebagai pengukur waktu. Nah, biar Rolex yang bagaimana, Iya. tapi larinya kencang karena bagus, enggak diukur, dipakai mengukur waktu. Iya. Nah, itu. Ya, ini kan 366. artinya 366. Nah, misalnya banyak ini, sekali yang bisa Iya. diulik ini, Kak. derita serupa lubang buat mengintip cahaya. Nah, itu kan banyak-banyak lah. Nah, jadi seperti yang di cover oleh Maksud di KBBI itu, bahwa maksim itu adalah pernyataan ringkas yang mengandung ajaran atau kebenaran umum tentang sifat-sifat manusia. Jadi saya bicara banyak tentang sifat-sifat manusia di sini. Dan pernyataannya ringkas karena hanya diukur tadi itu oleh keterbatasan jumlah kata kan. Nah, itu. Kemudian aforisma, ya kan? Aforisma kan sudah menjadi rahasia umum bahwa dia serupa dengan quote, Iya, ya kan? Nah, pernyataan-pernyataan ya, filosofis, religius, ataukah sejenis peribahasa. Iya. Nah, peribahasa kan mengandung juga nasihat-nasihat. Nah, buku ini bukan peribahasa, tetapi kandungan peribahasa itu bisa kita dapatkan di dalam maksim ini. maksim ini. Terus targetannya apa, Kak, menulis ini? Kemarin kan ada kelas literasi nih kita sempat laksanakan, ada satu peserta itu senang mengumpulkan quote-quote. Saya membacanya ini satu problem tersendiri karena kenapa bukan artikel atau esai yang dia tulis ya? Atau mungkin itu juga semangat zaman generasi sekarang yang lebih menyukai tulisan-tulisan yang mengandung hikmah atau apapun lah namanya kali membaca. Apakah kita mempertimbangkan itu untuk menulis ini? Jadi yang unik menurut saya ini karena saya tidak pernah merencanakan semua itu. Menulis saja selama 1 tahun itu tidak direncanakan sejak dari awal toh. Iya. Dan itu juga tadi begitu saya akhiri di 28 Februari 2021 itu, Iya. kemampuan untuk Tiba-tiba hilang. iya, jadi sekarang ini sejak itu kan saya mulai Maret kan, Iya. sampai sekarang ini September, tak satu pun saya tiba-tiba kayak kehilangan kemampuan untuk Kehilangan menulis itu. inspirasi, Ya, inspirasi, motivasi. ya. Nah, itu. Jadi memang kelihatannya hanya
takdirnya untuk satu buku ini dan kelihatannya seperti itu. Entahlah kalau di Iya. masa yang Karena akan datang. kita kan meyakini setiap buku itu punya pembacanya sendiri. Iya. Ada pembaca yang memang sukanya gini, Iya. ada yang sukanya itu. Dan ini kan sudah berapa laku Kak? Banyak. Kalau kita ngomong dari aspek ekonominya nih, menjanjikan tidak ini nih, secara ekonomi, buku-buku kayak gini nih. Oh, itu juga karena salah satu problem utama saya itu ketika bikin buku, karena saya selalu gagal menjual buku saya. Iya, gagal sebagai Pebisnis. sales ya. Sales ya. Jadi lucu. Jadi saya kan kerjaan profesional saya itu kan penjual buku. Iya. Saudagar buku dari Pak Benteng kalau istilahnya bilang, ya kan? Gusmu, ya. Gusmu bilang gitu. Tapi saya sendiri tidak mampu menjual seprofesional mungkin saya punya buku. Kadang-kadang aneh-aneh juga itu. Aneh-aneh tiba-tiba sudah berkurang stoknya. Sudah berkurang stok, tetapi ketika dicari pembelinya, hasil penjualannya lari kemana kan kira-kira begitu. Dan unik karena kadang-kadang ya ada yang mendapatkan secara gratis, ada juga yang tidak mau gratis. Bahkan ada yang membeli lebih dari harga yang pantas. Kan ini harganya cuma dipatok 59.000. Tapi ada yang beli 500.000. Ada yang beli 500.000. Ada kawan saya yang ini di luar konsep bisnisnya relasinya ya. Dia bilang Gusmo tabel Excel tidak memenuhi syarat untuk mengukur aktivitas yang seperti ini. Jadi ada kawan saya. Dia siapa itu Kak? Siapa tahu buku juga bisa. Jadi itu off the record. Itu pangsa pasar saya sendiri. Jadi kawan saya itu begitu saya posting memberikan harga tinggi ya. Begitu saya unggah, langsung dibilang nomor rekeningnya, bro. Kawan kuliah saya dulu. Setelah itu dia share anunya, 500.000 dia transfer. Ya, itu yang paling rendah itu. Pernah kita mengatakan ada yang berjuta-juta kan? Dulu saya punya buku yang Air Mata Darah. Itu harganya cuma 40, tapi ada yang beli 1 juta. Artinya ini sebenarnya pekerjaan yang di satu sisi menjanjikan juga. Ya. Nah, yang memang jadi saya itu tidak pernah memang meniatkan bahwa saya bisa menghasilkan di buku sendiri. Tapi kalau menjual buku orang lain, saya memang harus profesional karena itu. Tapi ini kan mengapa orang melakukan itu bukan bukunya saja kan? Ini karakter ini. Betul. Ada hal-hal yang tidak sekedar teks. Nah, ini yang mungkin jarang diketahui oleh penulis-penulis muda atau penulis-penulis awal. Menulis itu tidak sekedar pergulatan terhadap teks, tapi ini ada pengalaman lain. Nah, ini yang hilang ini. Ada orang yang kepingin jadi penulis. Bergebu-gebu, menggebu-gebu, tapi belum menjadi satu pribadi yang bergulat sedemikian rupa dengan teks. Jadi, nah pesan-pesan Kak untuk penulis-penulis muda di Makassar khususnya ini. Jadi tentu tidak bisa diikuti gaya saya dong. Kan? Karena kita kan biar di atas motor bisa menulis kan. Jadi dulu kadang-kadang sambil berkendara berkendara tiba-tiba itu khususnya tutur jiwa itu nasibnya begitu. Kadang-kadang lagi masih di kamar mandi tiba-tiba kejatuhan ide itu lompat saya keluar itu pergi mencatat atau lagi berkendara dengan pasangan saya tiba-tiba saya berhenti minggir ambil catatan di sini baru apa itu kenapa saya bilang perlu ini saya tuliskan sang guru datang. Sang guru datang ini menyapa dituliskan. Ada kemiripan proses dengan ini Nah, jadi saya kalau untuk komersialnya itu agak sulit. Makanya kawan-kawan juga biasanya heran. Saya ketemu, saya bilang, "Kau sudah punya buku saya?" "Ya mana itu, Kak?" Saya bilang, ini. Itu saya ya terserah dia saja. Dia mau bayar atau apa. Jadi kadang-kadang ada yang bayar uang merah. Kan biasa tanya, "Berapa harinya?" Saya bilang, "Cukuplah selembar uang merah. Kalau keberatan bisa 2 lembar." Saya bilang gitu. Jadi dia kasih keluar itu uangnya. Ada juga yang dia mau bayar, saya bilang, "Saya tidak ingin kau membayarnya."
Ada juga begitu. Ada juga saya bilang jam mau gua bayar tapi dia ngotot. Nah, ada juga begitu saya kasih ya dia aja dan kemudian tidak ada tidak ada tindak lanjut. Ya, tindak lanjut. Pokoknya begitulah. Jadi karena memang ini buku awalnya bukan komersial. Bukan. Jadi mungkin ditakdirkan seperti itu. Makanya lalu tapi kan itu punya biaya cetak kan yang harus dikembalikan. Nah, ini problem ini karena kadang-kadang ketika di situ ya, tapi saya selalu punya keyakinan ada saja caranya untuk menerbitkan itu. Dan saya kira Kak Alto sebagai ini kan di Plitera pasti tahulah jalan cerita dari setiap kita ini yang menerbitkan buku melalui penerbitan beliau. Kalau Plitera itu ini bukan Kak Alto ya yang covernya ini, bukan. Yang cover desain sampulnya ini anak saya yang kedua. Jadi ini project altruis semua. Jadi buku-buku saya itu altruis semua. Orang berkontribusi. Jadi ini yang dari cover, ini cover Nabila perpustakaan ini. Ya. Jadi saya sering ditanya juga apa maknanya desain sampul itu. Saya bilang saya sebenarnya tidak punya otoritas untuk ini, menjelaskan itu ya. Iya, tapi ini kan ada semacam ruang yang ruang kontemplasi penuh dengan buku dan kemudian di sana ada sinar putih ini sebagai kayak jendela atau pintu besar untuk keluar menuju cahaya kan kira-kira begitu. Jadi masuk bergumul di dalam ruang literasi ini, ruang kontemplasi ini, insya Allah kalau Anda keluar di sebelahnya itu penuh dengan cahaya kan kira-kira. Ini cuma satu pintu ya? Satu pintu, tidak ada pintu yang lain, cuma pintu cahaya. Gitu. Oh ini jadi Nabila yang ini? Nabila. Jadi kalau ada yang mau menerbitkan buku bisa kan? Bisa. Kontak-kontakan dengan Alto kemudian Nabila ya? Jadi kalau Alto itu sebagai direktur penerbit Plitera, sudah 4 buku saya yang diterbitkan. Itu selalu dia katakan kepada saya bahwa kalau bukunya Kasulhan yang kita terbitkan itu proyek thank you. Artinya terima kasih. Dia tidak berani mengambil sepersemen keuntungan dari saya. Idealis. Proyek idealis. Jadi begitu. Sama dengan Andi Karman yang memeriksa, mengedit aksaranya kan aksaranya yang periksa istri saya sendiri, pasangan saya kan. Ibu Lito, kemudian Andi Karman yang mengedit, memeriksa lebih jauh lagi, dan itu. Jadi ini kan modalnya komunitas. Penting itu penting ya, Sobat Renaissance. Jadi komunitas itu pengaruhnya sampai seperti itu. Jadi ini bisa didapatkan di mana Kak? Selain pasti di sini ya, di Paradigma. Kemudian di mana lagi Kak? Kalau di Bantaeng di Buta Ilmu. Jadi ya kontak saya langsung saja lah, kan saya seorang Facebooker, ada juga IG ku. Iyalah. Jadi wah sebenarnya masih banyak yang ingin saya pertanyakan ini Kak, tapi sudah diingatkan kita di sebelah. Jadi kita mungkin kita rehat dulu, mungkin ada video lanjutannya ya kemungkinannya. Tapi cukup di sini saja dulu ya teman-teman Renaissance. Terima kasih Kak sudah menyediakan Saya yang berterima kasih. Jadi mudah-mudahan ini bisa dibaca oleh teman-teman. Maxim Deng Litere dijamin ya ada pencerahan-pencerahan yang bisa teman-teman dapatkan setelah membaca buku ini. Saya kira itu ya Sobat Renaissance. Akhir kata, perlukah kita membaca satu quote untuk menutup ya? Bung saja. Bung satu saya satu ya. Kebetulan ini mau diinterpretasikan ya tergantung teman-teman. Buah dipaksa matang akan rusak dan merusak pemakannya. Nah, silahkan diartikan sebebas-bebasnya. Apa yang dipaksakan ini seperti kaidah filosofis ya. Satu prinsip, sesuatu yang dipaksakan tidak akan langgeng. Nah, demikian Sobat Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.